pada acara. Maka garis besar dari topik saya atau materi saya bagi menjadi dua bagian, yaitu pertama tips, yang kedua trik. Karena banyak saya lihat juga di internet atau kita mendengar paparan-paparan dari webinar-webinar lain, tips dan trik itu dijadikan satu. Jadi kita kurang mengerti mana yang tips, mana yang trik, karena semua jadi satu. Memang berdampingan. Tapi di sini saya coba membagi antara tips dan trik itu saya pisah. Baik, untuk tips penulisan karya ilmiah, bagian yang pertama tips ya. Kalau tadi bagian kedua nanti adalah trik. Yang tips ini itu saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tips kita menulis karya ilmiah itu yang akan dimasukkan ke atau disubmit ke jurnal nasional terakreditasi. Yang pertama itu pemilihan topik itu harus jelas. Ya, pemilihan topik itu harus jelas. Di antaranya itu adalah menarik dan aktual. Menarik itu ya usahakan kita mencari topik itu yang menarik ataupun membuat orang itu tertarik untuk membaca artikel kita. Dan aktual lah, ini saling terkait ya antara menarik dan aktual. Biasanya aktual ini yang terbaru, yang sesuai dengan isu sekarang atau masalah sekarang, contohnya COVID dan lain sebagainya. Kemudian sesuai bidang kemampuan, sesuai bidang dan kemampuan kita yang menulis. Ya, jadi kalau kita jurusan ekonomi, ambillah bidang ekonomi. Kita jurusan komputer, ambil bidang komputer, dan kita harus mampu mengerjakan itu. Kita kan lebih paham tentang diri kita. Kita mampu nggak mengerjakan ini, kita mampu nggak mengerjakan itu, kita sendiri yang paham. Jadi jangan paksakan, ya, jangan paksakan kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu, nanti kita sendiri yang pusing. Kemudian pastikan data itu tersedia dan sumbernya jelas. Jangan pakai data itu dari Blogspot, dari WordPress, dari situs-situs lain yang tidak kredibel ya. Boleh ngambil dari website-website, tapi website pemerintahan, kemudian website luar negeri yang memang data penelitiannya itu ada, memang disediakan, dan kita boleh mengambilnya. Jadi nanti harus data tersedia, datanya harus tersedia dan sumbernya jelas, jangan sumbernya tidak jelas. Ya. Kemudian penting untuk diteliti dan nantinya penelitian kita ini memiliki kontribusi. Sebenarnya kalau tips ini ya, kita sama-sama paham, tips ini sebenarnya secara umum ya, penulisan secara umum ya, tips. Kemudian kalau trik nanti itu secara khusus. Baik, kita kembali ke gambar sebelah kanan. Pertama itu ada masalah. Kemudian dari masalah ini yang sudah kita tentukan, kita harus bisa menjelaskan dari masalah itu. Ya. Kemudian kita harus bisa juga menjelaskan penyebab dari masalah itu terjadi. Kemudian apa akibatnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Itu di problem solving. Kurang lebih seperti ini kalau kita memilih topik, ada masalahnya, kemudian kita harus bisa menjelaskannya, harus tahu penyebabnya, kemudian harus tahu akibatnya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau ini kita sudah paham, kita bisa lanjut ke yang kedua. Kalau ini yang pertama sudah kita tidak maksimal, masih tersendat, kita nggak akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Kemudian yang kedua, perbanyak referensi sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Saran yang paling utama kalau dari saya itu gunakan artikel jurnal internasional. Ya, artikel jurnal internasional. Ini saya lupa menambahkan, mau saya buat artikel jurnal internasional bereputasi. Berarti WOS atau Scopus yang biasa kita gunakan. Kalau Indonesia ini lebih mengenal Scopus ketimbang WOS. Kalau luar negeri seperti Malaysia, mereka lebih mengakui WOS ketimbang Scopus. Kalau kita Scopus, negara kita ini. Ya, jadi rujukan kita tuh usahakan membaca artikel jurnal internasional. Kalau ada pertanyaan, Pak, kan bahasa Inggris ya, kita translate lah, pakai Google Translate bisa. Atau teman-teman kita yang berbahasa Inggrisnya lancar ataupun paham, bisa ditranslate mereka, minta tolong. Jadi usahakanlah kita berbanyak referensi pertama dari artikel jurnal internasional. Kemudian bolehlah dari jurnal nasional. Tapi jurnal nasional ini usahakan yang selevel. Maksudnya selevel ini, misalnya kita ingin masukkan ke Sinta 2, ya, gunakanlah rujukan atau referensi juga yang dari Sinta 2.
jangan turun, ya, jangan turun ininya, grade-nya. Kalau bisa setara. Kalau Sinta 1 itu termasuk kejuaraan internasional lah, karena Sinta 1 itu termasuk sudah Scopus. Kemudian buku ini saya tidak terlalu menyarankan, tapi walaupun demikian, kalaupun ada memang dari buku yang paling penting sekali, contohnya tentang teori-teori utama dari topik yang mau kita bahas, bolehlah ngambil dari buku. Itu pun kalau bisa bukunya yang terbaru. Nah, seperti ini contoh dari publisher dari jurnal-jurnal Scopus. Trinde Scopus ada Springer, Taylor and Francis, Elsevier, Wiley, IEEE, dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun mengambil dari Sinta boleh. Kita Sinta juga ada 6 ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Jadi saya berharap ataupun saya membuat materi ini, saya berharap kita bisa nantinya submit ke jurnal Sinta 2, karena memang tips dan trik yang akan saya sampaikan di sini, saya berharap kita ke Sinta 2. Kalaupun Sinta 2 nanti nggak bisa jebol, kita bisa turun grade ke Sinta 3. Sinta 3 nggak jebol, Sinta 4. Tapi ekspektasinya kita harus tinggi dulu. Nggak apa-apa, kita tinggi dulu. Sinta 2, harus usahakan submit artikel ke Sinta 2. Nah, seperti itu. Jangan, udahlah Sinta 5, jangan, udahlah Sinta 6, jangan. Kita harus tinggi dulu. Ya, kalau tinggi turun nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah turun, rendah ekspektasi kita, susah untuk naik. Jadi saya sarankan nanti kita coba, nggak apa-apa, langsung aja Sinta 2. Baik, kemudian yang ketiga, tentukan skop atau cakupan penelitian. Nah, ini penting. Ya. Yang pertama itu perhatikan skop ataupun cakupan dari jurnal yang akan kita tuju. Contoh kita orang ekonomi, pastikan jurnal yang kita tuju adalah ekonomi. Karena apa? Karena percuma juga kita orang ekonomi masukkan jurnalnya ke komputer, nggak nyambung nanti. Ya, nggak nyambung dan pasti di-reject. Nah, itu. Kemudian identifikasi semua cakupan informasi. Ya, identifikasi semua cakupan informasi yang berhubungan dengan topik kita tadi, ya, datanya, bahannya, bagaimana cara ngambil datanya, dan lain sebagainya. Kemudian cakupan materinya itu harus luas dan padat. Ya, cakupan materi luas dan padat. Ingat, materi luas dan padat. Hindari penggunaan studi kasus, ya. Jangan gunakan studi kasus dalam pembuatan artikel ilmiah. Kalaupun ada studi kasus, misalnya kita contohnya pemilihan dosen berprestasi pada Universitas ABC dengan menggunakan SPK, ya. Boleh pakai ABC. Ataupun kita juga bisa menuliskan sistem pendukung keputusan menentukan dosen berprestasi menggunakan metode A misalnya. Nama kampusnya nggak usah kita buat, nggak usah kita tuliskan. Bagaimana penulisannya? Nanti bisa kita tuliskan di latar belakang atau di pendahuluan. Itu nanti bisa kita tuliskan, bisa kita jabarkan. Tapi jangan diletakkan di judul. Kurang lebih tentang scope ya atau cakupan. Kemudian yang keempat, tipsnya itu perhatikan cara penulisan. Sudah pasti kalau kita ingin submit ke jurnal tertentu yang kita inginkan, pastikan kita berpedoman pada template. Ya, kalau kita tidak berpedoman pada template pasti di-reject itu oleh editor. Belum sampai ke reviewer sudah di-reject ya. Kan sebelum sampai ke reviewer dia harus ke editor dulu pasti. Jadi editor nanti ini nggak sesuai template langsung di-reject tanpa diperiksa lagi. Kemudian biasanya menggunakan struktur penulisan itu IMRAT ya. IMRAT itu singkatan dari Introduction, Method, Result and Discussion ya. Itu singkatan dari IMRAT. Kemudian satu lagi Conclusion, tapi Conclusion itu tidak masuk di struktur utama penulisan. Ya, jadi IMRAT ya, Introduction, metodologi atau metode, kemudian Result and Discussion. Nah, seperti itu. Luar negeri juga atau jurnal-jurnal internasional juga seperti itu struktur penulisannya. Ya. Biasanya rujukan kita adalah memang jurnal-jurnal ataupun artikel jurnal dari internasional. Kemudian turunlah ke kita buat jurnal sendiri, jurnal nasional. Tapi sebenarnya kita meniru juga dari luar, ya, dari negara luar, dari universitas-universitas ataupun perguruan tinggi luar. Kemudian pada saat penulisan kita harus memperhatikan tabel dan gambar. Ini penting ini, karena banyak di antara kita ya. Karena saya lihat, karena saya juga reviewer juga di beberapa jurnal, Sinta 2 sampai Sinta 4, saya lihat seorang dosen itu menggunakan tabel atau menuliskan tabel atau menyajikan tabel, itu pakai print screen.
Itu nggak boleh. Ya, table itu harus berupa table, jangan berupa gambar. Karena ada table print screen karena susah, ya, karena susah terlalu banyak ribet ya. Udah kita buat aja print screen. Nah, itu nggak boleh tabel ya. Itu wajib harus dibuat seperti tabel juga. Kemudian citasi, kutipan atau referensi. Kita harus memperhatikan cara penulisannya. Karena citasi, kutipan atau referensi ini ada banyak macamnya. Ada model IEEE style, APA style, Academy style ya, Chicago style, Harvard style dan lain sebagainya. Ya, nanti sekira selalu akan saya coba contohkan. Ya, kemudian yang kelima itu evaluasi dan cek ulang. Kita udah membuat artikel, ya. Kita harus cek ulang, jangan langsung disubmit. Kita cek ulang lagi 2-3 kali. Kita cek, terutama ini yang masih sering ini kesalahan penulisan atau tipe atau tata bahasa. Ya, misalnya mau menuliskan sedang menjadi sedan, D-nya hilang. Ya, membuat dan A-nya hilang jadi DN. Nah, saya sering kali seperti itu. Kemudian tata bahasa. Tata bahasa itu gunakan SPK, subjek predikat SPO, subjek predikat objek ya, seperti kita EYD lah, ejaan yang disempurnakan. Kemudian ini paling sering ini. Paling sering saya lihat kalau mereview sebuah jurnal, penggunaan kata sambung. Hindarkan atau jangan menggunakan kata sambung itu di awal kalimat. Contoh setelah ada titik, kemudian kita jelaskan. Dan hubungan selanjutnya adalah bla 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 bla. Dan itu nggak boleh. Kata sambung kita paham lah, dan, atau, di, dalam, dengan, itu jangan digunakan di awal kalimat baru. Jangan. Ya, jangan gunakan di awal kalimat baru. Karena nanti beberapa jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 itu terlalu dibahas ya. Kan jelek kalau kita membuat karya ilmiah kata awalnya itu menggunakan kata sambung karena kita membuat karya ilmiah. Kemudian tadi sudah hampir sama seperti tadi ya, pastikan sudah sesuai template ya, dievaluasi sudah sesuai template. Kemudian cek plagiat, ini penting, cek plagiat. Jadi sebelum kita submit kita cek dulu plagiatnya ya, boleh menggunakan Turnitin, Authenticate, plagiarism checker dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, kalau memang punya artikel, ingin diperiksa, saya bersedia memeriksakannya. Asalkan jangan terlalu banyak. 1-2 bolehlah. Kemudian minta bantuan rekan untuk membaca dari artikel kita. Ya, minta bantuan rekan untuk membaca dari artikel kita. Tapi yang sebidang ya, jangan kita orang ekonomi minta bantuan sama bidang sejarah, nggak nyambung nanti. Ya, dia nggak bisa ngasih masukan nanti malahan. Minta bantuan rekan untuk membaca. Ini juga, tapi ini opsional, tergantung kita. Ya. Kemudian yang terakhir tips dari saya itu sering berlatih dan jangan bosan untuk menulis. Ya, sering berlatih. Berlatihnya itu gimana? Kalau kita penulis pemula, usahakan dulu masukkan jurnal itu jangan ke Sinta 2. Nanti kita bakalan males. Kenapa? Biasanya penulis-penulis awal ini ingin masuk ke Sinta yang tinggi, ya, ingin merasakan Sinta yang tinggi. Nanti kalau di reject sakit hati kita, terus males nulis. Ya jujur saya dulu menulis juga dari awalnya seminar nasional biasa. Diterima, sering diterima, 2-3 kali diterima. Kemudian saya coba ke jurnal ISSN biasa. Diterima, masuk ke Sinta 5. Diterima, masuk Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2. Jadi saya nggak ujuk-ujuk ya bahasanya ya. Tiba-tiba langsung masukkan submit ke jurnal Sinta 2, tidak. Saya awalnya dari seminar nasional biasa dulu. Bisa dilihat dari Google dari Sinta saya, itu ada Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, yaitu tadi bertahap. Jadi saya tidak langsung Sinta 2, tidak, itu bertahap. Pelan-pelan, itulah namanya sambil berlatih. Ya, biar melatih kita. Dan satu lagi, jangan kapok kalau direvisi. Revisi itulah yang membuat kita menjadi lebih mahir menulis. Ya, kan kalau orang Indonesia malas kalau merevisi, revisi. Kan gitu. Bahkan reviewernya malah dijadikan perdebatan. Ya, tidak usah. Kalau revisi udah kita coba perbaiki, kita coba revisi. Oke, itu tadi tips dari saya tentang penulisan karya ilmiah. Pak moderator, berapa lama lagi? Sebentar lagi ya. Oke, sekarang masuk ke trik. Nah, ini saya lebih suka sebenarnya ke trik ini. Ya, trik penulisan karya ilmiah. Pertama yang saya bahas sama seperti tips tadi. Kalau tips tadi memang lebih umum.
lebih spesifik. Kalau sekarang saya ke trik. Trik ini lebih ini ya, lebih langsung terjun dan langsung kita menulis. Kalau topik itu usahakan seperti yang di awal tadi di tips, memang isu yang terbaru, masalah yang terbaru. Contohnya apa sekarang ini? Sekarang ini contohnya COVID-19 nggak ada habis-habisnya. Selain itu apalagi bencana. Kita kan banyak sekarang bencana, kemudian COVID, kemudian kemiskinan. Nah, itu isu-isu terbaru sekarang ini. Ya. Kemudian judul. Ya, yang kedua itu judul. Kalau saya ya, ini pengalaman saya. Jadi di antara tips trik ini yang saya tuliskan, yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya. Saya lebih senang ataupun saya biasanya kalau menulis itu menggunakan teknik untuk judul itu RPM. Ya, RPM, bisa PMR, bisa MPR dan lain sebagainya. Itu RPM itu R-nya itu result, P-nya itu problem, M-nya itu method, ya. Jadi ada hasilnya, ada metodenya, ada masalahnya. Ini saya contohkan Bapak Ibu dari judul ini ya. Saya contohkan artikel saya yang sudah publish. Ini mohon izin Pak Yue Pijar. Saya ngambil contoh dari Jurnal Sinta 2. Kebetulan bulan 5 kemarin publish artikel saya. Oke, di Sinta 2. Ini saya menggunakan PMR. Ya. P-nya itu adalah problem, M-nya itu method, R-nya itu adalah result atau hasil. P-nya itu masalah, M-nya itu metode atau algoritmanya, R-nya itu adalah hasilnya. Jadi algoritma fungsi pelatihan pada machine learning berbasis ANN untuk peramalan fenomena bencana. Ya, jadi ini pengalaman saya ya, mungkin dosen-dosen lain ataupun pemateri-pemateri lain yang sudah pernah kita lihat ataupun kita dengar, mungkin mereka berbeda. Tapi kalau saya lebih seperti ini. Hampir semua di artikel saya menggunakan teknik ini. Kalau nggak RPM, PMR, MPR, dan lain sebagainya. Yang penting berhubungan dengan RPM. Antara 3 ini kata kuncinya. Kemudian pastikan judul itu singkat, padat, jelas. Kalau Sinta 2 itu biasanya tidak boleh lebih dari 13 kata. Termasuk kata sambung, iya. Termasuk kata sambung. Dan atau dari ya. Jadi singkat, padat, jelas. Judul nggak usah panjang-panjang. Karena kita membuat judul, bukan membuat abstrak. Saya pernah lihat juga, mereview juga, ya, pernah mengalami juga, saya lihat ya, itu judul sampai 22 kata. Jadi saya berpikir, lah ini mau membuat judul artikel ilmiah, atau membuat abstrak, sampai panjang kali. Nah, seperti itu. Karena jurnal-jurnal internasional juga singkat-singkat judulnya. Walaupun ada yang panjang, itu 1-2 lah, lebih banyak yang singkat. Jadi usahakan judul itu kita tulis secara singkat, padat, jelas. Usahakan juga jangan lebih dari 13 kata. Pak, saya mau masukkan judul 5. Usahakan aja jangan lebih dari 13 kata. Biar terbiasa. Oke, kemudian kita lanjut ketiga ke abstrak. Ya, abstrak itu pastikan di abstrak itu kita ada menuliskan beberapa bagian ini. Nah, ini. Ada latar belakang, ada tujuan dan atau ruang lingkup penelitian, ada metode singkat yang digunakan, ada ringkasan hasil atau temuan, ada kesimpulan singkat. Ini saya contohkan, punya saya juga di abstrak. Ini sudah saya tandai memang. Ini LB ini latar belakang. Ini latar belakang ini sudah saya buat. Jadi saya buat latar belakang itu 1 kalimat saja, simple saja. Ya. Setelah dilakukan penelitian dengan beberapa fungsi pelatihan, bla 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 bla. Ini berhubungan dengan ilmu komputer memang. Tapi kurang lebih hampir sama sebenarnya untuk keilmuan-keilmuan yang lain. Hanya saja mungkin metodenya berbeda. Kemudian setelah latar belakang, saya masuk ke tujuan. Kenapa penelitian ini dilakukan? Itu ada di tujuan ini dia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa keakuratan, kinerja atau performance. Ya, itu dia. Jadi untuk menganalisa keakuratan kinerja atau performance. Kemudian metodologinya apa? Metodenya apa? Nah, ini. Bipropagation, kemudian one step scan, Bayesian regulation. Itu dia. Jadi ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, kemudian tadi yang saya sampaikan metode ringkasan hasil atau temuan ini RH, ini saya buat RH, ringkasan hasil. Jadi ada kita tuliskan secara singkat ringkasan hasil dari penelitian kita. Nah, ini saya tuliskan hasil penelitian ditunjukkan bahwa model bla 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 bla. Nah, itu ada hasil ringkasan hasil dari penelitian kita.
Ingat ya, ringkasan hasil, bukan hasil. Ya, ringkasan hasil. Kemudian kesimpulan singkat. Nah, ini saya juga ada menuliskan kesimpulan singkat. Nah, di sini dia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa model bla 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 bla, itu dia. Nah, ini, dan saya ada lebih kurang 4 atau 5 artikel Sinta 2. Metodenya ataupun caranya, triknya seperti ini. Ada latar belakang, di depan latar belakang. Kemudian setelah itu tujuannya apa dari penelitian kita. Kemudian metode singkatnya apa. Boleh metode singkat ini termasuk metode pengumpulan data juga bisa dituliskan di abstrak. Kemudian ringkasan hasil atau temuan. Baru yang di terakhir, kata-kata terakhir, tuliskan tentang kesimpulan singkat dari penelitian kita. Ingat, hasil sama kesimpulan itu beda. Hasil sama kesimpulan beda. Ini banyak orang menganggap hasil sama kesimpulan sama, itu tidak. Ya, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu hasilnya, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Bahwa nilai dari 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang hasil sama kesimpulan itu tidak sama, berbeda. Kemudian keyword maksimal 2 kata dalam satu bagian. Ya, ini menjadi dilema juga atau menjadi perdebatan juga di antara beberapa ataupun banyak peneliti ya atau dosen. Keyword itu yang betul berapa sih? 1 kata, 2 kata, 3 kata atau berapa? Ya. Kan banyak orang mengatakan 3 kata maksimal atau 5 kata. Ya, 5 kata. Keyword beda kata sama bagian. Kalau ini kan ini 1 kata. Maksi ini 2 kata. Ini 3 kata, ini 4 kata. Kalau saya lebih spesifik, keyword maksimal 2 kata dalam satu bagian. Ini saya contohkan. ANN 1 kata di bagian yang pertama. Bayesian regulation 2 kata di bagian yang kedua. Kinerja 1 kata di bagian yang ketiga. Metode backpropagation 2 kata di bagian yang keempat. One step scan ini bagian yang kelima 2 kata juga karena one step ini disambung dia. Jadi itu ya, kalau trik dari saya itu keyword maksimal 2 kata, jangan 3 kata. Walaupun ada yang 3 kata, tapi kalau saya lebih ke 2 kata karena saya sering membaca jurnal-jurnal internasional yang Q1, 2, 3 juga saya lihat rata-rata mereka menuliskan 2 kata. Jadi rujukan kita usahakan rujukan luar negeri. Bukan berarti dalam negeri tidak bagus ya. Tapi kita kan namanya mau yang lebih baik. Itu kemudian trik penulis. Yang keempat. Kemudian yang keempat di penulisan pendahuluan. Ya. Di pendahuluan itu tuliskan latar belakang umum. Usahakan hanya 1 paragraf. Beda sama abstrak tadi ya. Kalau abstrak tadi latar belakang singkat. Kalau ini latar belakang umum lebih panjang dia. Usahakan hanya 1 paragraf, jangan banyak-banyak. Latar belakang. Nah, ini saya contohkan, ini latar belakang di apa saya, seperti ini, nggak terlalu banyak kali. Pemanfaatan fungsi transfer, bla 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 sampai ini, ada 11 kutipan, ya, ini latar belakang saya. Simpelnya, nggak terlalu banyak kali. Cuma 11 kutipan karena saya menggunakan kutipan-kutipan. Ini rata-rata yang saya ambil hampir 100% itu kutipannya dari Q2 atau Q3 atau Q4. Q4 ada 1, 2. Dan usahakan 1 paragraf ya latar belakang ya. Beda latar belakang abstrak sama latar belakang di pendahuluan. Ya. Kemudian harus ada state of the art. Di pendahuluan ini harus ada state of the art atau penelitian terdahulu. Ya. Penelitian terdahulu wajib kita letakkan di sini di pendahuluan. Kalau tidak ada nanti susunan dari jurnal yang kita tuju itu tidak ada literatur review ya atau tinjauan pustaka, yang ada cuma pendahuluan atau introducing, kemudian metodologi ya. Berarti di state of the art-nya itu letakkan di pendahuluan. Ingat ya, state of the art atau singkatannya SOTA, biasa sering orang mengucapkannya SOTA. Ya. SOTA ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Jangan pula nggak berhubungan. Kemudian, jangan dituliskan judul artikelnya. Kita sering. Penelitian
yang berjudul tentang bla 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 bla. Penelitian yang berjudul tentang judulnya dibuat bulat-bulat, ya kena plagiat. Itu sering kita salah, ya. Karena penelitian terdahulunya ditulis judulnya. Nggak usah ditulis judulnya, tapi apa yang dibahas, kemudian apa yang metode yang digunakan, kemudian apa hasilnya, itu aja. Jangan judulnya kita tulis. Kemudian gunakan kutipan dari artikel jurnal internasional 3 tahun terakhir. Kalau trik dari saya ya, biar tembus Sinta 2. Gunakan kutipan dari artikel jurnal internasional 3 tahun terakhir. Ini saya contohkan punya saya. Ini udah saya tuliskan. Ini SOTA. Teknik machine learning dengan penyediaan metode untuk kemungkinan bla 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 ini ada cukup banyak ya. Lebih kurang ada 10-an ya sampai sini. Dari teknik ini sampai ini itu SOTA-nya. Itu saya jabarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik saya. Kenapa saya mengambil ini? Ya. Jadi kita bahas SOTA ini dengan nggak perlu panjang-panjang, singkat tapi padat. Apa sih inti dari artikel mereka? Seperti itu. Itu SOTA, state of the art. Karena dari state of the art ini kita bisa mencari ataupun bisa menjabarkan gap atau celah penelitian, kemudian kita juga bisa mencari novelty atau keterbaruan dari penelitian kita. Dari sinilah, dari SOTA ini. Kalau kita nggak ada SOTA, gimana kita mencari gap sama keterbaruan atau novelty? Kemudian kembali lagi, tuliskan gap analisis atau celah penelitian atau novelty. Ya ini tadi, karena kita sudah menjabarkan state of the art, maka kita mudah-mudahan ataupun lebih mudah mencari ataupun mendapatkan, menuliskan celah penelitian atau novelty. Ini contohnya, ini sudah saya jabarkan, maka saya punya celah di sini. Berdasarkan uraian terkait penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian pada makalah ini berupa analisis pemanfaatan fungsi pelatihan untuk optimasi, ya ini dia. Celahnya tidak ada fungsi pelatihan optimasi yang akurat. Ya, walaupun banyak optimasi, tapi banyak yang tidak akurat, banyak yang tinggi, kemudian banyak yang terlalu rendah seperti itu. Jadi saya coba mengoptimasi pelatihannya. Jadi gapnya di sini, celahnya tentang pelatihan, tentang optimasi, celahnya. Ya, jadi saya buat di situ celahnya. Kemudian jangan menuliskan subbab seperti ini tadi novelty ya. Novelty juga hampir sama ya. Novelty itu keterbaruan. Biasanya kalau sudah ada gap, kita tinggal enak novelty-nya, menuliskan novelty atau keterbaruan. Ya, keterbaruan. Usahakan walaupun kita masukkan ke jurnal Sinta 5, 6, usahakan kita punya novelty. Novelty itu keterbaruan. Ya, misalnya optimasi sudah ada dilakukan, metode A, metode B. Kita coba gandeng metode AB, kemudian tambahkan satu metode lagi jadi metode ABC. Ya, itu juga novelty, misal seperti itu. Yang penting ada keterbaruan. Kemudian jangan menuliskan subbab seperti tinjauan pustaka. Ini sering. Pendahuluan, pendahuluan, 1.1 dibuat di situ latar belakang masalah, 1.2 manfaat, 1.3 tujuan. Nah itu nggak boleh, nggak usah, ya, nggak perlu kita tuliskan seperti itu. Kita tuliskan aja tujuannya, manfaatnya ataupun latar belakangnya itu di pendahuluan. Jangan dibuat subbab, ya, jangan dibuat subbab. Kemudian jangan menuliskan definisi, ya ini sering kali di pendahuluan itu menuliskan definisi. Sistem pendukung keputusan adalah bla 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 bla, nggak usah, ya, nggak usah. Langsung aja ke masalahnya, bahas masalahnya. Jangan definisikan. Semua orang udah paham tentang definisi. Kemudian tuliskan usulan atau tujuan penelitian. Ya, jadi tuliskan usulan atau tujuan penelitian. Ini saya tulis di sini T, tujuan. Ya, jadi tujuan penelitian ini untuk bla 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 bla. Jadi seperti itu untuk di pendahuluan ya. Percayalah Bapak Ibu, kalaupun penelitian kita biasa-biasa saja topiknya, tapi pendahuluan kita ramu dengan baik, dengan bagus, mudah-mudahan bisa jebol di Sinta 2. Karena Sinta 2 juga banyak. Hanya satu metode saja, tapi dia bisa menyampaikan pendahuluan dengan baik. Novelty-nya juga cuma sedikit, ya, tapi bisa jebol di Sinta 2. Karena apa? Karena latar belakangnya ditulis dengan baik. Banyak banyak reviewer itu senang ataupun suka ataupun menerima ya artikel-artikel kalau pendahuluannya itu dituliskan dengan
baik. Ya. Jadi intinya pertama di pendahuluan. Kalau pendahuluan udah bagus, mudah-mudahan yang lainnya bagus. Kalau pendahuluannya hancur, pasti malas diperiksa yang lain. Itu dia, seperti itu. Ini menurut pengalaman saya, Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang berbeda, ya silakan. Ini yang menurut pengalaman saya. Kemudian di metode penelitian. Jangan lupa di metode penelitian itu, metode penelitian atau metodologi ya. Itu nanti berbeda tergantung dari jurnalnya, template jurnalnya. Kemudian di metode penelitian ini tuliskan bahan dan data penelitian yang kita gunakan. Ya, tuliskan bahannya. Kemudian data penelitiannya apa? Sumbernya dari mana? Cara ngumpulkannya gimana? Nah, itu kalau bisa sejelas mungkin. Ya, pakai angket kah, wawancara kah, dari website kah? Kemudian apa lagi? Studi lapangan kah, langsung ke tempat masalah dan lain sebagainya. Dituliskan bahannya apa, data penelitiannya berupa apa, sumbernya dari mana, kemudian berapa orang sebagai sampel, nah, kurang lebih seperti itu. Yang penting jelas bahan data penelitiannya yang digunakan. Kemudian gambarkan tahap penelitian yang dilakukan dan beri penjelasan. Ini biasanya berbentuk seperti flowchart atau diagram ya. Jadi kalau metode penelitian itu di tahapan penelitiannya disajikan dalam bentuk diagram atau gambar atau flowchart ya, maka reviewer itu akan lebih enak melihatnya. Oh, kayak gini, oh seperti ini. Kemudian jangan hanya gambar tapi harus diberikan masing-masing penjelasannya. Kita udah nyampaikan atau menyajikan tahapan-tahapan penelitian, gambarnya harus kita beri penjelasan. Jangan gambarnya aja tapi tidak ada penjelasan, itu banyak. Hanya menuliskan gambar tapi tidak ada penjelasan. Nah, itu dilarang. Ya, usahakan kalau kita ingin tembus ke jurnal Sinta 2, 3, 4, 5, gambar, tabel wajib diberi penjelasan. Wajib ya, wajib berarti kalau nggak dilakukan berdosa, berarti seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang yang kelima tentang metode penelitian. Lanjut ke citasi, kutipan, referensi. Sama seperti tips tadi, ada kita bahas, tapi di sini lebih spesifik. Tulis citasi menggunakan reference manager. Contoh, Mendeley, Jotero, EndNote, dan lain-lain. Kenapa menggunakan ini? Pak, kenapa? Bisa juga manual? Bisa manual, nggak masalah. Hanya saja manual, saya yakin rawan kesalahan. Karena menulis referensi ini nggak sembarangan. Ada nama penulisnya, yang disingkat nama depan atau belakang, ada tahunnya, ada judulnya, ada nama jurnalnya, ada halamannya. Kalau kita buat manual, saya rasa bisa 1 minggu hanya menuliskan kutipan atau referensinya aja kalau manual. Tapi kalau pakai reference manager lebih mudah. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin Mendeley-nya masih tidak terlalu paham, coba semakin dipelajari agar lebih paham dan lebih mudah kita nanti menulis artikel. Ya, kutipan juga tidak bersalahan, meminimalisir kesalahan dari kutipan atau referensi yang kita gunakan. Kemudian sama seperti tadi, ambil dari artikel jurnal internasional bereputasi jurnal Sinta 2, kurun waktu 3 tahun terakhir. Kalau bisa pun yang terbaru. Misalnya kita membuat artikel 2021, gunakan rujukan juga 2021 kalau bisa. Kalau tidak ya tahun 2020 pun bolehlah. Kalau tidak terlalu banyak boleh 2019, saya gitu dia. Usahakan 3 tahun terakhir. Ini saya contohkan punya saya ada 40 kutipan, itu rata-rata saya ambil 100% dari jurnal-jurnal bahasa Inggris ataupun dari seminar-seminar berbahasa Inggris ya, international conference ya. Tapi yang bereputasi seperti Trinda Scopus, kemudian masuk Q2, Q3, kemudian ada juga yang masuk ke Sinta 2, ini tahun 2018 kebetulan ada saya gunakan. Ini kolaborasi antara saya dengan mahasiswa saya ya. Ini tahun 2018, ini terbit di jurnal Sinta 2 juga. Bukan saya nggak mau menggunakan kutipan bahasa Indonesia, tidak. Jadi saya berharap kan artikel saya ini diterima kalau menggunakan kutipan-kutipan berbahasa Inggris dari Q2, Q3, ataupun dari jurnal-jurnal setara seperti Sinta 2 juga. Nah, jadi harapan diterimanya besar. Ini lebih kurang saya 6 kali revisi. Ya, 6 kali revisi kemudian publish. Dalam jangka waktu lebih kurang hanya 1 bulan. Nah, seperti itu. Cepat 1 bulan. Ya, itu tadi. Kalau kualitas artikel kita lumayan, biasanya nggak terlalu lama itu untuk publish. Mudah-mudahan. Kemudian ke metodologi atau metode penelitian.
sama seperti tadi. Tadi udah kita bahas belum ya? Oh, ini udah kita bahas. Saya mengulangi, nggak apa-apa. Ya, metode penelitian atau metodologi sama seperti tadi yang saya tuliskan. Tuliskan bahan dan data penelitian yang digunakan, lokasi, jumlahnya, jumlah responden, cara mengolahnya gimana, wawancara kah, kuesioner kah, kemudian lihat tolak ukur kinerjanya. Kemudian gambarkan tahap penelitian yang dilakukan dan beri penjelasan, kemudian gambar dan tabel harus jelas, jangan print screen. Ini sudah kita bahas, tapi ini lebih detail lagi. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kuncinya 3. Kalau saya ya, kalau pengalaman saya ataupun saya pribadi, saya biasanya kalau hasil dan pembahasan menggunakan 3 kunci ini. What atau how ya, apa, bagaimana, kemudian why, mengapa, kemudian what else. Ini opsional memang sih, tapi boleh dibuat boleh enggak. Tapi kalau saya sih lebih suka membuat ini, what else ya. Pertama kita bahas yang what atau how ya. Apakah data yang kita sajikan sudah diolah, kemudian tuangkan dalam bentuk tabel atau gambar, serta diberi keterangan atau penjelasan. Itu what, how ya. Kemudian teknik yang kedua, kalau menulis hasil dan pembahasan itu why. Bagaimana pembahasan atau analisisnya? Nah, kita tuliskanlah, atau kita gambarkanlah, atau kita sajikan di hasil dan pembahasan. Kemudian what else ini opsional, kenapa? Karena dia membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Saya juga jarang, tapi ada 1-2 artikel saya yang membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Makanya saya buat di sini opsional. What else ya? What else ini artinya apa yang lain. Kalau tadi kan yang pertama itu apa utamanya ya? Apakah data yang disajikan sudah diolah? Kalau ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Ya, ini hanya untuk menguatkan aja ya, hanya untuk menguatkan atau memperjelas kesimpulan dari penelitian kita. Nah, kemudian di hasil pembahasan itu harus ada hasil, harus meringkas temuan atau findings dan tidak sekedar menyajikan data-data hasil penelitian secara detail. Ya, hasil harus meringkas temuan atau findings dan tidak sekedar menyajikan data-data hasil penelitian. Jadi harus ada ringkasannya dari temuan kita itu apa. Seperti saya ini saya contohkan Sinta 2 saya ini, ini saya buat warna kuning. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dia nanti hasilnya, bahwa metode inilah yang terbaik di antara metode lainnya, optimasi inilah yang terbaik di antara optimasi yang lainnya. Nah, itu dia. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ya kesimpulan tadi ini sudah sidang pembahasan. Kesimpulan di trik penulisan karya ilmiah itu, kesimpulan cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Jangan merupakan pembahasan lagi. Karena banyak kita di antara kita juga membahas masalah lagi di kesimpulan itu, jangan. Kesimpulan itu cukup menjawab permasalahan, bukan menulis permasalahan. Ya, jadi menjawab permasalahan, kemudian atau menghasilkan sebuah teori baru. Ya, ini berhubungannya dengan di latar belakang kita tadi, tujuannya. Jika tujuan kita satu, maka simpulan atau kesimpulan cukup satu saja. Ya, kesimpulan cukup satu saja. Contoh, tujuan kita tadi seperti yang artikel saya ini, tadi tujuannya apa tadi? Ya, tujuannya untuk memperoleh optimasi keakuratan dan pengukuran atau performance. Jadi kesimpulan saya ini, optimasi keakuratan dan performance. Ini yang dibahas. Jangan yang lain-lain. Ingat ya, berhubungan dengan tujuan. Ya, kalau tujuan kita ada satu, maka kesimpulan cukup satu. Ya kan? Misalnya tujuan kita mau ke Medan, maka kesimpulannya kita harus bisa naik kendaraan agar sampai ke Medan. Ya, jangan tujuan kita ke Medan, simpulannya kita buat bagaimana caranya agar sampai ke Brastagi. Ya, itu kan udah lari itu ya, udah lari dari jalur. Ingat, tujuan kita ke Medan, maka kesimpulan kita adalah bagaimana caranya ataupun apa yang digunakan agar kita bisa sampai ke Medan. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, jika tujuannya satu, maka kesimpulannya cukup satu, jangan banyak-banyak. Kemudian kesimpulan tuliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk list atau numbering. Ini sering kali. Mungkin Bapak Ibu yang reviewer juga pasti sering lihat. Kalau ada artikel yang kita periksa itu menggunakan bullet ya, bullet, list, numbering ya. Contohnya dituliskan gini,
kesimpulan dari penelitian ini antara lain, 1, bla 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 bla, 2, bla 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 bla, 3, bla bla, itu jangan. Buat dalam satu paragraf. Ya, tuliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk list, penomoran atau numbering. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih. Belum terakhir, Deng. Satu lagi. Nah, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih belum ini. terakhir, Deng. Oke, ucapan terima kasih ini sering juga kita lihat semua diucapin. Terima kasih kepada orang tua saya, terima kasih kepada dosen saya, terima kasih kepada ketua yayasan, semua diucapin. Jangan, ya. Usahakan kalau artikel ini, artikel ilmiah ya, tuliskan itu rasa terima kasih kita itu kepada lembaga yang membantu dana penelitian. Contohnya Ristek BRIN, Ristek Dikti, PT Jarum misalnya. Itu dia. Jangan memberi ucapan kepada keluarga atau dosen pembimbing dan lain-lain. Nah, ini baru yang terakhir, daftar pustaka atau referensi, ya. Pastikan stylenya sesuai dengan template jurnal yang kita tuju. Kita kan sudah ada ancang-ancang, oh aku mau masukkan ke jurnal ini, ya. Saya mau masukkan ke jurnal itu, nah, seperti itu kan. Kita lihat style dari ininya, dari template-nya itu seperti apa untuk referensi, karena macam-macam. Ini saya contohkan. Ada menggunakan IEEE, APA style, AMA style. Nah, ini dia ya. AMA itu American Medical Association. APA itu bisa kita lihat dari Mendeley ya. Banyak sekali. Ya, biasanya kalau kedokteran pakai ini, kayak seperti perpangkatan. Pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Ini contohnya. Cara penulisannya beda-beda. Ini ada banyak. Kalau kita menginstal Mendeley akan ada banyak nanti pilihan dari referensi yang akan digunakan. Makanya usahakan gunakan Mendeley. Ingat, tapi artikel yang kita gunakan Mendeley belum tentu semuanya benar. Ada kalanya kita juga harus memperbaiki. Di mana memperbaikinya itu letaknya ada di sebelah kanan atas. Letak perbaikan yang akan kita lakukan ada di sebelah kanan atas. Itu bisa judulnya bisa jadi salah. Volumenya bisa jadi salah. Penulisannya bisa jadi salah. Maksudnya nama jurnalnya. Kadang terbalik. Judul jurnalnya itu ataupun judul artikelnya itu diletakkan di penulis. Penulisnya itu malah jadi judul lah, seperti itu sering terbalik. Makanya kita harus ini juga, harus selektif juga, harus kita cek juga Mendeley-nya, karena artikel yang kita kutip juga kalau kita menggunakan Mendeley sering salah, harus kita perbaiki dulu. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Anjar. Beri tepuk tangan semua buat Pak Anjar yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa terkait dengan tips dan trik penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah banyak pertanyaan. Izin Pak Anjar, ini ada dari kolom chat. Jadi kita buka pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini cukup banyak Pak pertanyaan. Jadi banyak nih dosen-dosen, banyak nih hari ini peserta kita bertanya kepada Bapak. Ini izin saya bacakan satu-satu pertanyaan, nanti apakah langsung dijawab. Izin Pak Fahmi, langsung narasumber kedua aja dulu. Siapa tahu nanti bisa sama pertanyaannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Anjar atas waktunya yang menyampaikan materi terkait dengan tips dan trik. Jadi tadi Pak Anjar menyampaikan tips dan trik pada artikel yang engineering, maka yang kedua narasumber kedua ini di bidang social science. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Rahmat Hidayat untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Pada Pak Rahmat Hidayat yang sudah ganteng dengan kacamatanya, silakan Pak Rahmat. Saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, menjelang sore ya. Saya luruskan Pak Fahmi, ini bukan kacamata bergaya, ini memang kacamata minus Pak Fahmi. Bukan kacamata baca, bukan kacamata minus, bukan kacamata bergaya juga. Baik, mungkin untuk moderatornya saya 15 menit Pak Fahmi ya. Iya, Pak Rahmat 15 menit Pak. Baik, terima kasih. Udah habis tadi dihajar Pak Anjar. Baik, mohon maaf Pak Rahmat ya. Share screen. Mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya hanya penutup aja nih Pak.
memberikan contoh-contoh saja. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat apa yang dipaparkan oleh narasumber yang pertama, hampir seluruh bahan untuk materi hari ini habis tersampaikan. Saya mungkin akan memberikan beberapa contoh dari mulai submit sampai ke publish nanti untuk ilmu sosial. Baik. Ini profil saya, seperti nanti bisa dicari Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita lebih ke dasar dulu, ya kan? Tadi ada punya Pak Anjar, tadi katanya sudah publish di Sinta 2, ya kan? Tentu dia punya kebutuhan, ya kan? Kebutuhannya apa? Nah, beberapa kebutuhan salah satunya adalah angka kredit. Ya kan, angka kredit. Kemudian adalah, nah kalau dosen ini angka kredit sangat mutlak ya, harus dicari, kalau enggak karirnya tidak naik-naik ya, tetap begitu saja. Kemudian ada publikasi tulisan, ya ada tulisan kita kalau tidak ada publikasi yang publish supaya orang pun tahu. Ya minimal orang tahu bahwasanya kita sudah pernah publish gitu. Terlepas apa yang kita publish. Nah, yang ketiga ini ya banyakkan orang itu ya masuk ke Sinta 2, publish di Q3 gitu kan. Ikut di seminar internasional yang terindeks Scopus gitu kan. Nah, itu sebagian orang mungkin prestise saja. Ataupun ada beberapa orang juga yang memang betul-betul mau ke sana gitu, mau ikut. Nah, yang terakhir adalah peningkatan kepakaran. Semakin kita menulis ya, semakin kita sering menulis, maka kita akan lebih diarahkan kepada kepakaran kita. Tadi sempat disinggung juga tentang jangan sampai nanti kita bidang ilmu kita ekonomi, kita menulis tentang hukum gitu kan. Walaupun nanti ada apa namanya? Ada hubungannya. Baik, saya teruskan. Nah, ciri-ciri artikel ilmiah itu hasil pengamatan, peninjauan atau penelitian dalam bidang tertentu ya. Bidang tertentu artinya bidang ilmu ya. Ada ekonomi, khususnya kalau saya pribadi adalah manajemen. Tadi Pak Anjar untuk bidang komputer ya, engineering. Kemudian di dalamnya adalah ada SOTA tadi ya, state of the art. Nah, menggunakan metode tertentu dan sistematis. Metode tertentu, ya, metode tertentu itu nanti kita akan bahas metode apa yang digunakan dan sistematis. Karena apa namanya, bisa saja tema bisa menghasilkan yang berbeda juga. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena dengan adanya metode tadi, maka kita bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini jenis publikasi karya ilmiah kita fokus ke nomor 3. Nah, mungkin saya tidak, mudah-mudahan tidak ada yang ikut apa namanya ya, ikut di dalam Zoom ini tidak bisa membedakan mana jurnal ilmiah, mana proceeding gitu kan. Mana artikel yang belum mana manuskrip yang belum disubmit. Nah, itu dia. Saya punya jurnal itu mau publish ya. Kita agak bingung juga. Jurnal sementara dia bukan pengelola jurnal gitu. Bingung juga kita menanggapinya. Nah, kumpulan dari tulisan-tulisan yang mau dipublish itu maksudnya di jurnal itu tadi. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Anjar yang pertama tadi adalah template jurnal itu secara umum ya. Secara umum adalah IMRAT. Oke. Nah, saya akan teruskan. Nah, yang penting adalah ini tadi.
emerat itu secara umum, namun daftar pustaka atau referensi itu menjadi mutlak ya. Jangan sampai nanti kita mensubmit artikel itu tidak ada daftar pustakanya. Nah, tips umum untuk untuk submit artikel ke jurnal nasional terakreditasi adalah yang harus kita perhatikan template-nya ya. Beda jurnal, beda template-nya. Terkadang kita sudah membuat secara umum, namun nanti ada beberapa beberapa notifikasi yang harus kita rubah ketika kita submit. Nah, ini contoh template jurnal yang untuk bidang ekonomi, khususnya di bidang manajemen. Ini Bapak Ibu Sinta 4 ya, Sinta 4. Template-nya seperti ini ya, judul ringkas dan jelas maksimum 14 kata. Setiap kata harus huruf kapital. Nah, artinya apa? Ketika judul kita itu lebih dari 14 kata, kita harus menghilangkan judul itu gitu, menghilangkan kata di judul itu supaya ya harus 14, enggak bisa kita lebih, nanti jangan sampai gara-gara judul gitu kan. Nanti dibalikin kan enggak lucu. Nah, kalau misalkan disuruh nulis penulis 1, penulis 2 ya tulis seperti ini, jangan kita buat format sendiri gitu kan. Oke, email korespondensi. Nah, di sini masih kosong, kemudian di sini ada abstrak ya, ikuti saja apa yang diinstruksikan oleh izin saya. Nah, ini dia. Ini tadi ya. Ini template-nya. Ini judul abstrak. Ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya ada 2 bahasa, ada abstrak bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Indonesia. Ya, kita tidak menerjemahkan ini saja. Nah, seperti ini ya pendahuluan. Sampai huruf di sini 13 pt tapi kalau kita di sini 14 gitu kan. Nah, kita serahkan saja nanti ke editor untuk merapikan ini. Yang penting kita format penulisannya jangan berbeda dari template yang ada, ya. Kalau di sini kebetulan tadi kata Pak Pak Anjar, kalau bisa 2 tahun terakhir kita nelitinya 2001, kalau bisa kalau kita nulis artikel 2001 kita cari kutipannya atau referensinya yang 2001 juga, ya enggak masalah gitu kan. Lebih bagus yang seperti itu. Namun di template di sini menyatakan 10 tahun terakhir katanya, ya, 10 tahun terakhir. Ya kalau bisa jangan 10 tahun lah. 5 tahun gitu kan. Oke. Nah, itu untuk pendahuluan. Kemudian metode. Ya, metode supaya lebih mudah. Oke, di sini secara umum ya dikatakan katanya bagaimana pelaksanaan penelitian tersebut. Beberapa hal yang penting dalam metode adalah spesifikasi model penelitian, gambar ya, gambar model penelitian, kemudian variabel dan cara pengukurannya, teknik sampling, ya kan, teknik sampling. Kemudian teknik analisis data, artinya kita menganalisis data menggunakan apa, ya. Nah, tadi sudah disinggung juga ya, kebetulan sini dia menggunakan kata hasil dengan kesimpulan berbeda. Ya, di sini tuliskan kita hasil penelitian kita seperti ini. Nah, ada pembahasan juga, ada simpulan. Nah, ini template yang daftar pustaka nih. Daftar pustaka tadi disebutkan penulisan daftar pustaka menggunakan apa style? American Association. Dan sebaiknya menggunakan software. Ini dia nih, Mendeley atau Note. Kalau menggunakan aplikasi ini mudah ketika tanya sebenarnya tidak akan salah gitu. Ya, tidak akan salah. Ini adalah contoh ketika Bapak Ibu ya. Ini contoh adalah ketika penulisan daftar pustaka dengan benar ya, penulisan kutipan dengan benar. Maka dia daftar pustakanya seperti ini.
Nah, tulisan tadi di Bu, makasih banyak ya, Bu. Kalau misalkan kita mau gampang merubahnya kalau seperti ini. Nah, Loh, mana Pak Anjar? Apanya? Pak Rahmat ya? Izin Pak Rahmat, mungkin kendala di jaringan itu. Oh iya, iya. Jaringannya. Benar, Tunggu Pak. dulu. Ya udah masuk lagi. Silakan Pak Rahmat. Izin Pak Rahmat, belum kedengaran suara. Sudah kedengaran? Oke, sudah Pak. Lanjutkan Pak Rahmat, silakan Pak. Halo. Tes. Pak Rahmat sudah kedengaran. Boleh dilanjutkan Pak Rahmat. Izin Pak. Oke, baik. Ya. Nah, ini template ya Pak Ibu yang tadi sudah di. Nah, tadi disampaikan metode seperti ini ya. Ini metode yang saya ambil di template yang tadi ya. Penelitian harus menjelaskan secara ringkas dari rinci dan rinci bagaimana tahapan pelaksanaan penelitian. Nah, ini metode yang mereka instruksikan kepada seluruh autor yang akan submit ke jurnal mereka ya. Kita harus mengikuti itu. Jangan pula kita suka-suka kita saja membuat metode itu. Nah, ini contoh hasil revisi yang diberikan oleh reviewer kepada kepada autor, artikel autor yang dikirim. Nah, ini dia desain, ini yang tertulis ya. Desain penelitian dijelaskan dengan jelas dan rinci bagaimana data diperoleh termasuk teknik pengambilan sampel. Ini yang komentar dari reviewer seperti ini. Penjelasan jenis penelitian kuantitatif ya kan harus dituliskan di sini di metode itu. Kemudian teknik pengambilan sampel dalam data yang digunakan. Kebetulan kan tidak dituliskan di situ, maka harus kita tuliskan. Misalkan menggunakan kalau ditanyanya teknik pengambilan sampel, maka perlu penjelasan skala yang digunakan. Nah, ini apakah skala ordinal atau sebut saja turunannya, misalkan skala Likert gitu kan. Nah, ini reviewer yang pertama. Reviewer yang kedua lain lagi komentarnya. Penulis sudah menjelaskan tentang teknik sampling, indikator pengukuran serta teknik analisis data, namun belum ada penjelasan tentang jenis penelitian, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, berarti kan sama ini. Bagaimana data dikumpulkan? Apakah kuesioner? Ya kan? Ya. Jika kuesioner skala yang digunakan apa itu tadi, skala Likert atau yang lain. Nah, ini dia sudah menuliskan ya, sudah menuliskan yang tadi. Pastikan pembaca bisa memahami tahapan dan prosedur penelitian yang digunakan. Nah, ini kita harus, yang dikatakan Pak Anjar, harus berulang-ulang kita baca ini. Walaupun kita sudah tulis bagus, kita sudah berikan kepada orang lain untuk suruh membaca. Kalau saya biasanya mahasiswa saya suruh baca, minimal ada typo gitu kan, dia tahu, coret saja kalau ada yang salah gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau sudah tidak ada yang typo, nah itu kita baru kita gunakan pakai untuk cek Turnitin ya kan. Tergantung rekomendasi dari jurnal itu kita disuruh pakai apa. Ada juga yang suruh pakai plagiarism checker X, ada yang seperti itu. Tergantung ya. Mungkin kalau kita pakai Turnitin lebih bagus lagi. Nah, ketika kita sudah submit notifikasi yang ditunggu-tunggu oleh para autor itu adalah ini, ya kan? Diterima artikel itu. Ya, diterima artikel itu. Ada juga yang tidak langsung seperti ini, biasanya ada permintaan revisi gitu kan, yang seperti ini tadi ini. Nah, ini permintaan revisi. Kalau ini adalah notifikasi terakhir ketika artikel kita diterima, ya. Inilah
bukti yang seperti ini ya, salah satu bukti yang akan kita lampirkan ketika kita mengakui bahwa artikel itu kita sebagai korespondensi, ya kan, korespondensi supaya apa? Hukum kita naik. Nah, itu salah satu tadi untuk apa kita menulis. Nah, ketika sudah diterima artikel kita, maka kita akan menunggu artikel itu publish. Nah, seperti ini. Biasanya itu nanti muncul di notifikasi kapan publish-nya. Kalau yang seperti ini, mohon maaf, ini saya ambil yang ini. Nah, ini dia. Notifikasi untuk artikel publish. Artikel lengkap yang dijadwalkan akhir Juni akan full publish. Nah, itu dia, ya. Nah, itu saja Bapak Ibu, khususnya kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat yang menyampaikan